kita meluncur ke lantai 124 Burj Khalifa di Bali. Sudah nggak ya? Jalan apa belum nih? Belum ya? Kok berasa ya? Nah, pikir belum, makanya nggak rasa. Lu udah jalan dulu? Kita pikir belum, kayak lift di kota kita. Ya, ini super lift ini teman-teman. Kayaknya sudah mulai berasa. Lantai 69, lantai 70, lantai 78. Cepat sekali. Telinga aja kayak telinga. Wow, 1 menit aja. Wow. Oke, kemarin. Oh, 1 menit. yang mana? Ini langsung. Sini. Sebelah. Oh. Kita capai impian kita Smart Invest pakai simpati Indonesia pasti sih. Oh. Ah, ini video. Teman-teman, saya Pascal Sudiartono dari Bali di tempat tertinggi di dunia, di Burj Khalifa. Ya, itu tadi Burj Khalifa, salah satu simbol kota mewah Dubai. Ya, teman-teman. Hari ini saya akan sharing ya menyikapi situasi pandemi sekarang ini. Ya, yuk kita belajar dari Syekh Zayed ya bagaimana merubah nasib ya dari kehidupan di gurun menjadi negeri makmur dengan kota-kota mewah yang nomor 1 di dunia. Ya, nah bukankah hidup kita yang sekarang ini pekerjaan hilang ya usaha drop turun ya penghasilan hilang serasa seperti paceklik serba kering kemana-mana kering ya itu ibarat seperti di gurun ya. Nah hari ini yuk kita belajar dari Syekh Zayed dari perjalanan bangsa ini ya. Awalnya suku Beduin ini dari nenek moyangnya itu hidupnya berburu ya, dan ketika berburu mereka selalu ditemani oleh burung falcon ya. Maka burung ini akhirnya menjadi lambang negara Uni Emirat Arab ya. Nah, namun namanya binatang buruan ya lambat laun juga habis ya. Sedangkan warganya ya dari suku tersebut ya oleh si pemimpinnya ini hampir selalu ya, hampir setiap hari itu ada yang meninggal ya karena kelaparan ya Bapak Ibu semua ya dalam situasi sulit ya. Nah, akhirnya karena selain daratan mereka juga punya pantai ya, punya laut ya. Akhirnya dari nenek moyang ini ada yang mencoba mulai dengan menyelam ya. Menyelam mereka untuk mendapatkan mutiara ya. Nah, dari mutiara ini dalam dunia perdagangan itu bernilai tinggi ya. Sehingga lumayan ada peningkatan kehidupan dari masyarakat ini ya. Nah, namun akhirnya dalam persaingan perdagangan ternyata ada bangsa lain, yakni bangsa Jepang ya, yang bisa membudidayakan mutiara. Ya, mereka bisa memproduksi mutiara dalam jumlah yang banyak ya, sehingga ya mereka ini terdampak ya. Nah, karena dalam pergaulan bangsa-bangsa mereka juga moderat ya, akhirnya mereka juga berkenalan dengan bangsa barat ya, ya khususnya awal-awal itu ya dari bangsa barat inilah ada ahli-ahli minyak yang meneliti daerah mereka ya, sehingga ditemukanlah ladang minyak ya.
Nah, inilah mulai perbaikan kondisi yang lebih baik lagi ya, sehingga mereka mulai membangun negerinya ya. Nah, Syekh Zayed sebagai pemimpinnya itu berpikir jauh ke depan ya, sangat visioner ya. Kalau mengandalkan sumber daya alam itu pasti terbatas dan akan habis ya. Kalau dulu binatang buruan lalu mutiara, sekarang pun minyak pun, ladang minyak pun itu pasti akan habis ya. Maka dia berpikir jauh ke depan ya, untuk kemakmuran negerinya, negaranya itu harus dibuat sesuatu ya, harus kreatif ya. Nah, akhirnya beliau mengajak bangsanya, masyarakatnya ini untuk membangun kota-kota pariwisata dunia ya, pariwisata buatan ya, artificial tourism ya. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini dibuat yang nomor satunya ya. Nah, maka tadi selain Burj Khalifa ya, kita tahu juga ada Burj Al Arab ya, sebuah hotel bintang 7 ya, yang saya sempat lihat juga ya. Lalu di sana juga ada Ferrari World ya. Bayangin Bapak Ibu, itu keren sekali ya, luas sekali ya. Lalu ada dengan masjid terbesar ya. Lalu ada sebuah mall juga yang akuariumnya itu terbesar di dunia ya. Sepanjang kita keliling mall itu akuariumnya ya segede mall itu ya. Hampir seluruh jenis ikan itu ada, teman-teman ya. Itu luar biasa sekali ya. Nah, ketika berinteraksi dengan masyarakat di sana, saya ngelihat mereka charming ya, kelihatan sekali standar hidup mereka itu tinggi ya. Karena walaupun ada banyak ekspat ya dari luar negeri mereka ya, tetapi tidak pernah ya penghasilan para ekspat itu lebih tinggi daripada lokal ya. Ini yang bagusnya ya. Jadi policy dari ruler ya, yang pemerintahnya di sana itu sedemikian rupa melindungi, memakmurkan warga negaranya ya. Nah, maka boleh ya teman-teman, kita belajar bahwa ketika kita berikhtiar ya, bertekun terus untuk merubah nasib kita ya, bagaimana keluar dari krisis ya, lalu kita beradaptasi dan meng-create sesuatu ya, karena ketika sesuatu itu ya kita berbasiskan kreativitas dan inovasi, itu tidak akan ada habisnya ya. Dan kita tahu Dubai, bahkan juga Abu Dhabi ya, itu masih banyak lagi proyek-proyek prestisius yang kelas dunia ya. Nah, mereka ini yang tadinya ada kumpulan beberapa suku ya, bergabung dalam satu negara yang dinamakan Uni Emirat Arab ya. Kecuali ada 2 suku yang akhirnya berdiri sendiri, yaitu Qatar dan Kuwait ya. Nah, itu kita belajar dari Syekh Zayed ya. Kita berikhtiar tapi kita juga punya visioner ke depan ya. Nah, boleh ya teman-teman ya, situasi pandemi ini ya, yang ibaratnya seperti di gurun, kalau kita mau merubah nasib ya, kita berubah diri dulu ya. Ada 3 tips dari saya ya. Ketika Anda sekarang ini cukup banyak waktu untuk otak-atik, buka YouTube lah, buka Google ya, boleh fokuskan kepada 3 hal. Ya. Anda zaman dulu mungkin sukses atau Anda punya pekerjaan di masa sebelum pandemi, ya, tetapi sekarang itu hilang. Ya sudahlah, nggak usah lagi itu dirindukan. Ya. Boleh Anda mau sukses yang baru, Anda memulai lagi, tidak masalah. Ya. Tapi Anda cari dulu role modelnya. Siapa yang bisa Anda contoh untuk yang bisa sukses seperti dia ya, itu nomor 1. Nomor 2 ya, tentu Anda harus mulai changing mindset ya, rubah mindset ya, banyak ada tutorial, banyak ada motivasional, Anda edukasi segala macam, Anda bisa lihat ya, untuk merubah mindset kita ya. Anda bisa update perkembangan terkini ya, lalu rubah dulu changing mindset. Nah, ketika ketemu apa yang akan Anda buat, Anda create ya, baru Anda cari how to-nya ya, gimana cara merealisasikan usaha itu atau profesi yang baru tersebut
Oke teman-teman ya, ada 3 poin itu, silakan Anda praktekkan ya. Semoga niscaya kita akan bisa keluar dari krisis pandemi ini ya, dan dapat pelajaran dari Dubai yang baru saja saya sharing ya. Itu saja dari saya, sampai jumpa di video berikutnya dengan saya Paskalis Budi Hartono ya, dan pengalaman yang berharga di Dubai kemarin ya, saya ucapkan limpah terima kasih kepada SIP Indonesia.